Bagaimana polisi mengusut kasus kematian pegawai ex Jampitsus Febri Adriansyah yang bernama Sutrimo ini? Kita akan ulas bersama penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak Radi. Baik, Pak Arianto, polisi kan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara ini sampai 2 kali. Nah kalau Anda dari penasihat ahli Kapolri lah ya, ini Anda membacanya bagaimana? Apa artinya ini? Iya. Kalau secara naluriah ya itu ini kan judulnya kan temuan orang meninggal gitu. Betul. Nah kalau temuan orang meninggal itu, kalau orang itu meninggal secara wajar biasanya kan misalkan sakit dilaporkan oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Nah, itu meninggal wajar ya. Polisi nggak perlu melakukan penyelidikan itu Pak, walaupun nggak punya laporan. Tetapi masalahnya yang saya dengar ini, yang saya dengar sampai sekarang, tadi saya tanya sama penyidik juga, keluarga nggak mau bikin laporan yang kehilangan. Tapi kan ini temuan. Nah, jadi mungkin polisi sekarang ini melakukan penyelidikan dengan modal LP yang dibikin oleh polisi sendiri. Jadi LP temuan polisi. Gitu. Makanya sejauh ini masih dalam penyelidikan terus untuk mencari bukti awal bahwa apakah ada tindak pidana, apakah ada tindak pidana apa tidak. Karena kalau cuma diketemukan mayat itu kemudian meninggal secara mencurigakan, kita mesti cek dulu meninggalnya karena apa. Sampai sekarang kelihatannya juga belum ada hasil otopsi sehingga kita nggak bisa menentukan apakah matinya itu wajar apa tidak gitu, atau mati sakit atau mati apa. Itu kira-kira yang dilakukan polisi sekarang ini Pak. Jadi ya mudah-mudahan ini hasil daripada otopsi itu bisa tahu, mungkin polisi akan bisa segera menentukan oh ini meninggalnya karena sakit atau meninggalnya karena racun atau apa gitu. Disitulah kalau meninggalnya karena racun mungkin nanti masih dicek lagi apakah dia bunuh diri atau dia dibunuh orang lain, tapi tetap itu menjadi suatu perkara pidana menurut saya. Oke, biasanya kalau hasil otopsi dan melihat kondisi ada seseorang yang meninggal dalam kondisi tidak wajar, itu biasanya berapa lama untuk menentukan bahwa ini benar ada peristiwa pidana atau tidak begitu Pak Arianto? Tergantung dari itunya Pak. Tergantung daripada jenis apa yang ada di dalam tubuh orang itu. Apakah kalau meninggalnya itu gampang diterka ya, misalkan dia kehabisan darah atau apa itu bisa segera disebutkan bahwa matinya kehabisan darah. Tapi kalau di dalam tubuh itu Pak, jadi pakai forensik ya gitu. Itu biasanya ada yang membutuhkan waktu lebih daripada 1 hari itu. Saya tidak tahu itu ahli forensik yang menentukan itu. Apalagi kalau harus menunggu itu akibat daripada reaksi obat ataupun apa penyakit gitu. Itu bisa makan waktu lebih 1 minggu gitu. Oke. Apa artinya kalau memang keluarga kan saat ini menerima ya meninggalnya Sutrimo ini dan tidak ada tuntutan apapun begitu. Tadi juga sudah diungkapkan oleh salah satu keluarga dalam pernyataan di berita pengantar tadi. Nah, apakah dengan artinya dengan tidak adanya laporan dari pihak luar dan ini LP dibuat oleh polisi sendiri, ini polisi sangat berhati-hati untuk menelisik atau menyelidik kasus ini begitu artinya Pak Arianto? Saya kira polisi melakukan penyidikan standar ya Pak ya. Terus korban yang tidak menuntut dan sebagainya itu tidak mempengaruhi polisi untuk menghentikan penyidikan sampai dia tahu bahwa itu memang betul-betul bukan tidak pidana apa tidak gitu. Jadi sekarang ini polisi mudah pasti nyari alat bukti yang ada dan kemudian akan dikumpulkan, termasuk juga itu pengakuan daripada si ini kok tidak mau lapor, itu termasuk dalam melakukan penyidikan juga. Kalau saya mantan penyidik akan larinya ke situ. Kan janggal ya gitu, kan janggal kalau meninggal mendadak kemudian ya merelakan gitu aja gitu. Apalagi di sini terkait dengan kaitan yang menyangkut Pak Febri sendiri kan, itu kan kan banyak sekali sorotan gitu ya. Ini menjadi tantangan ini. Saya kira polisi harus bisa cepat-cepat mengungkap ya, supaya ini yang sekarang repot kan medsos Pak, simpang siur kesana kesini. Betul. Kita jadi bingung gitu. Ya Pak Arianto, tapi begini, selain tadi ada ya penilaian kejanggalan begitu ya kalau Pak Arianto menyebut tadi karena ada kematian yang mendadak begitu tiba-tiba, namun keluarga juga tidak ada protes, tidak ada sanggahan dan menerima. Tapi di sisi lain fakta di lapangan kan menunjukkan bahwa polisi menemukan fakta bahwa Sutrimo sempat mengeluh sakit, ditemukan tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa pada saat olah tempat kejadian perkara. Dan ini
di klinik yang sudah tidak beroperasi lagi. Nah, dari sudut pandang investigasi, tanda-tanda yang biasanya membuat polisi menduga kemungkinan kematian tidak alami itu, apakah itu sudah cukup menjadi petunjuk kira-kira? Nah, itu kejanggalan dalam arti fisik ya, kok ada di itu tempat yang sudah nggak dipakai dan Betul. sebagainya. Tetapi yang forensik Pak ya, kita membuktikannya itu nggak cukup dengan bukti fisik Pak sekarang ini. Harus pakai scientific crime investigation, jadi harus pakai forensik. Karena kalau itu kita hanya pakai, wah ini klinik nggak beroperasi, berarti kita patut menduga lah pasti begini-gini. Tapi kalau pakai hasil forensik Pak, itu bisa dipertanggungjawabkan Pak, ini matinya pasti karena ini gitu. Oke. Dan kalau matinya udah pasti karena ini, kita kan bisa menduga Pak. Kira-kira dia itu mati bunuh diri atau dibunuh atau mati kecelakaan atau mati sakit. Itu situ nanti bisa disimpulkan berdasarkan hasil daripada evidence yang saintifik gitu. Oke. Itu nggak bisa dibantahkan nanti. Ya. Tadi juga ada pengakuan dari keluarga bahwa benar Sutrimo ini pernah bekerja atau bekerja bersama mantan Jampitsus Febri Adriansyah begitu Pak Arianto. Ya. Nah, kalau ditanya kepada polisi menyatakan masih mendalami status Sutrimo sebagai kepala rumah tangga katanya yang ada di kediaman Febri Adriansyah. Tapi pertanyaan saya, seberapa penting pembuktian hubungan ini dalam menentukan arah penyidikan, Pak Arianto? Sangat penting ya Pak. Oke. Karena ini kebetulan kan beliau ini katanya dulu kepala rumah tangga apa tidak, kan Ya. gitu kan. Apalagi sekarang bosnya lagi punya kasus kayak gitu, Betul. gitu kan. Orang bodoh pun berlogika kan Pak gitu Pak, kalau saya melakukan gini pasti akan menutupi bukti-bukti saya kan. Jadi patut diduga lah itu bahwa itu gitu. Itu dugaan umum seperti itu ya gitu ya. Dugaan umum seperti itu. Ya maksud saya kalau Oke. saya ngomong begini ini menjadikan tantangan daripada yang bersangkutan gitu. Gitu. Oke. Jadi apakah mau bertahan dengan cara menutupi dalam tanda petik kalau memang dugaan itu betul, apa ya sudah kita Oke. terbuka itu sehingga tidak menjadikan publik Baik. makin marah, kira-kira gitu. Baik Pak Arianto, mohon maaf saya potong karena kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan bersama staf ahli Kapolri, Pak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, tadi kita terpotong dan saya ingin bertanya juga, nanti jika pun polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kembali untuk mendalami kasus ini, untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Ini artinya polisi juga benar-benar ada dugaan ke arah tindak pidana atau bagaimana Pak? Karena sejumlah saksi juga kan sudah diperiksa dan sebenarnya ada arah ke sana begitu. Kalau saya, pengalaman saya sebagai penyidik ya, karena dulu saya hidupnya di polisi itu banyak di penyidikan itu. Sebagai seorang penyidik itu harus optimis Pak, harus punya praduga yang bukan praduga tak bersalah ya, tapi harus praduga bersalah atau harus praduga kuat ada tindak pidana. Itu cuman caranya itu mengumpulkannya tidak boleh sewenang-wenang. Ya. Itu. Jadi sekarang asumsi kita harus sangat positif, ini pasti ada pidana. Gitu. Cuman kita harus kuat juga membuktikannya secara scientific crime investigation sehingga tidak melanggar praduga tak bersalah. Itu aja kuncinya Pak. Jadi ini pasti banyak sekali hipotesa Pak. Ini orang ini meninggal mungkin yang paling lunak adalah mungkin karena keracunan atau memang karena dia dibunuh gitu. Atau dia itu dibunuh direlakan atau dibunuh dan sebagainya. Jadi banyak sekali hipotesa Pak nanti untuk mengumpulkan itu, untuk mendukung ke itu. Jadi intinya polisi harus hati-hati dan tidak boleh sewenang-wenang untuk menentukan hanya berdasarkan medsos atau Pak Arianto, singkat saja terakhir, kalau dalam konteks ini perlukah polisi juga memeriksa ex Jampitsus Febri Adriansyah? Ya nanti tergantung dari saksi Pak. Oke, pengembangannya bagaimana pengembangannya untuk membetulkan kesaksian ini, kan itu kesaksian banyak nanti Pak. Pasti akan cross check antara saksi-saksi. Ya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan para saksi dan apakah memang nanti ada lanjutan olah tempat kejadian perkara. Kalau memang ada tindak pidana, pasti juga polisi akan mengungkap begitu ya kira-kira Pak. Ya, siapapun. Siapapun. Baik. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Arianto. Berikutnya Saudara, Polda Jawa Barat